Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke laporan 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Gata Puramadi dengan NIM G0025179 dan saya berasal dari kelompok A7. Jadi untuk laporan 3 ini izinkan saya untuk membacakan soalan terlebih dahulu, yaitu di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineumnya tidak meluas. Yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei, profundum, serta bagian regio urogenital. Terus jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario traumatama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama ya. Jadi untuk dasar pelvis dan perineum itu, pelvis itu ada diafragmanya, yaitu dasar panggul yang menyokong organ uterus, kandung kemih, dan rektum. Otot penyusurnya itu terdiri dari elevator ani, yaitu pubokoksik sama iliokoksik. Lalu ada koksik juga. Fungsinya sebagai apa? Sebagai menopang organ pelvis dan menahan tekanan intraabdomen dan berperan dalam persalinan untuk menuntun kepala janin. Selanjutnya ada perineum, yaitu area genital dan anus. Pembagiannya itu ada dua, yaitu regio urogenital dan regio analis. Dan dalam regio urogenital ini terdapat uretra, terdapat vagina juga, dan fungsinya itu sebagai proses sebagai reproduksi dan urin. Halnya ada regio analis, dia itu mengandung kanalis alis dan sphincter ani. Selanjutnya ke struktur penting di perineum. Nah, strukturnya ini ada membrana perinei, ada spasium perinei superficiale dan spasium perinei profundum. Nah, untuk membrana perinei ini sendiri itu ada lapisan fibrosa yang kuat, lalu dia itu sebagai penyokong organ urogenital. Selanjutnya ada spasium perinei superficial, itu berisi otot yang dia itu musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Hanya ada spasium perinei profundum, dia itu berisi sphincter uretra dan otot transversus perinei. Selanjutnya untuk hubungan anatominya itu kita masuk ke perbedaan ya. Jadi untuk perbedaannya ini ada kriterianya, itu kriterianya wanita sama pria. Untuk aditus pelvisnya itu kalau wanita bulat, kalau pria itu seperti jantung. Untuk osakrumnya itu kalau wanita itu lebih pendek, kurang melengkung dan luas. Kalau pria itu panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Lalu untuk koksiknya, dia itu kalau wanita itu lentur, kalau pria itu enggak, karena wanita itu buat melahirkan juga ya. Sebenarnya untuk ileumnya itu, untuk osilium dia itu kalau wanita itu miring ke lateral, sedangkan untuk pria itu dia lebih tegak. Untuk kavitas pelvikusnya itu untuk wanita itu lebih dangkal dan luas, kalau pria itu lebih sempit, dalam dan sempit ya. Lalu untuk tulang pelvisnya itu untuk wanita itu tipis dan tidak kuat, untuk pria itu tebal dan kuat. Terus untuk spina ischiadikanya itu dia untuk wanita itu tidak menonjol, untuk pria itu dia menonjol. Selanjutnya ke bidang Hodge. Untuk bidang Hodge ini digunakan untuk menilai penurunan kepala janin saat persalinan. Jadi untuk Hodge 1 itu pintu atas, sebagai pintu atas panggul. Untuk Hodge 2 itu sejajar dengan sifisis pubis. Untuk Hodge 3 itu setinggi dengan spina ischiadica. Untuk Hodge 4 itu mendekati outlet pelvis. Semakin rendah maka persalinan semakin dekat. Selanjutnya ada episiotomi, yaitu tindakan sayatan pada peritoneum
peritoneum pada perineum saat persalinan. Jadi tujuannya itu mencegah robekan perineum yang tidak terkontrol dan memperlebar jalan lahir. Selanjutnya untuk melindungi sphincter ani juga. Jenis-jenisnya itu yang paling sering itu dan paling aman ya sebenarnya mediolateral. Selanjutnya ada median, dia itu lebih mudah sembuh tapi risiko robekan ke anus itu lebih besar. Selanjutnya adalah hubungannya. Jadi bidan itu menilai bidang Hodge itu untuk mengetahui posisi kepala janin dan perineum tidak cukup elastis, itu nanti dia bisa memunculkan risiko robekan. Selanjutnya akan dilakukan episiotomi oleh bidan, yaitu untuk mengontrol arah robekan dan mengurangi komplikasi. Seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan saya untuk laporan 2. Terima kasih.